Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin hari pernyataan-pernyataan yang diungkapkan oleh Kiai Imaduddin itu semakin keras dan begitu menohok. Kali ini dia mengungkapkan fakta yang luar biasa terkait dengan Toriko Ba'alawi, yang dimana Toriko ini sebenarnya tidak ada. Karena berdasarkan penelusuran dari Kiai Imaduddin itu sama sekali tidak ada rujukannya. Sehingga bisa dikatakan bahwa Toriko Ba'alawi ini adalah Toriko yang sengaja dibuat-buat oleh para kelompok-kelompok Habib palsu untuk memberikan pengaruh-pengaruhnya dan memberikan pembodohan-pembodohan kepada masyarakat pribumi melalui toreka tersebut. Nah, untuk lebih lengkapnya mari kita simak bagaimana sosok Kiai Imaduddin ini memberikan sebuah kritikan dan mengungkapkan fakta yang luar biasa terkait dengan Toriko Ba'alawi ini. Anggota PWI, para bapak, para ibu, juga para undangan dari pemerintah, juga dari Tentara Nasional Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia. Pada hari ini alhamdulillah acara sangat padat untuk PWI. Semalam itu Ketua Umum sedianya sudah janjian untuk hadir bersama di sini dengan saya. Sudah datang pula ke Seragen satu hotel bersama saya. Ketika pagi, asistennya ngomong sama saya, kayaknya Ketua Umum ini nggak bisa hadir ke Blora, tapi coba menunggu perkembangan. Mudah-mudahan kesehatannya pulih, istirahat di hotel. Waktu pagi, saya langsung ke Kiai Riyad Mustafa dulu, karena saya kalau ke daerah Soloraya dan sekitarnya ini kalau nggak mampir ke Kiai Riyad kayak kurang full gitu, kayak kurang sempurna gitu. Kemudian langsung kemari, alhamdulillah dapat bertemu dengan tokoh-tokoh Blora, Bapak Bupatinya juga, mantan Bupatinya, alhamdulillah juga dengan tokoh-tokoh NU di Kabupaten Blora. PWI ini berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi setiap pengurus PWI tidak boleh melupakan dasar ini, karena ini ada dalam anggaran dasar. Anggaran dasar PWI adalah, pertama, ia berdasar dalam berbangsa dan bernegara kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Maka PWI wajib untuk menjaga dan mengamalkan serta mengembangkan dan mempertahankannya Pancasila dan Undang-Undang Dasar dari setiap upaya yang ingin merongrong keduanya. Tidak boleh PWI membiarkan adanya upaya-upaya kelompok tertentu untuk mengganti dasar negara kita Pancasila yang telah menaungi negara kita 79 tahun dalam ketentraman, kedamaian, kerukunan. Makanya kemarin-kemarin ini HTI, FPI yang ingin mendirikan khilafah Indonesia bersyariah, gaungnya cukup kuat. Tetapi 2 tahun setelah lahirnya PWI, keduanya dan kelompok-kelompok lainnya ini berpikir ulang untuk meneruskan cita-citanya dalam merongrong Pancasila dan Undang-Undang Dasar dan mengganti, melemahkan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. PWI juga di dalam akidah berasas akidah Ahlussunnah wal Jamaah Al-Nahdiyah. Ini Al-Nahdiyah ini, kalau ditajwid An-Nahdiyah, tapi kalau dalam tulisan Al-Nahdiyah, tidak boleh dilupakan bahwa PWI lahir dari rahim Nahdlatul Ulama. PWI adalah pasukannya Nahdliyin Nahdliyat di seluruh Indonesia. Tugasnya menjaga kemuliaan, kehormatan kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Jika waktunya datang, PWI bersama Banser harus di depan di dalam menjaga kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia dan di dalam menjaga kemuliaan para kiai dan para ulama. Ini kata-kata an-Nahdiyahnya ini bermakna bahwa di dalam amaliyah, di dalam fikrah, di dalam harakah, PWI sama dengan Nahdlatul Ulama. Secara amaliyah, di dalam fikih mengikuti 4 mazhab. Di dalam akidah mengikuti Abu Hasan Al-Asy'ari dan Al-Maturidi Ahlussunnah wal Jamaah. Di dalam tasawuf mengikutinya PWI adalah Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi, bukan Ba'alawi. Ada di dalam anggaran dasar PWI dan ini pula ada di dalam anggaran dasar Nahdlatul Ulama.
Jadi salah kalau orang NU di dalam bertasawuf ikutnya Ba'lawi, karena itu bertentangan dengan anggaran dasar. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga NU kita di dalam amaliyat tasawuf mengikuti Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali nanti punya turunan murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Abu Hasan Asy-Syadzili, Ahmad Ar-Rifai, Abu Madyan dan lain sebagainya. Tapi tidak ada di dalam sanad silsilah Imam Al-Ghazali itu faqih muqaddam, pendiri tarikat Alawiyah dari Ba'alawi yang telah saya teliti. Ternyata jangankan tarikatnya faqih muqaddam, uangnya gelaka, uangnya rono. Bagaimana orang yang tidak ada orangnya bisa menciptakan tariqah? Kalau tariqah Al-Qadiriyah, tariqah Asy-Syadziliyah, tariqah Ar-Rifaiyah, tariqah An-Naqsabandiyah, An-Naqsabandiyah Khalidiyah, semuanya terverifikasi. Amalannya ada, mursyidnya ada, wiridan khususnya ada, sejarah pendirinya ada. Nah kalau tarikat Alawiyah, saya sudah mencari, coba. Tarikat itu kan wiridan, habis sholat baca apa? Kalau Qadiriyah baca La ilaha illallah 165. Kalau Syadziliyah dia bacanya 100 membaca istighfar, 100 membaca salawat, 100 membaca la ilaha illallah setiap waktu subuh dan waktu asar. Semuanya ada. Dan saya cari dalam kitabnya Al-Manhajus Sawi yang katanya adalah fi bayani tariqah Alawi. Ini tidak ada. Tidak ada wiridannya opo, mursidnya sopo, siki sing ngijazahkan sopo, ora ono. Lalu kenapa mereka selalu bilang kita ikuti tariqah Alawiyah, tariqah Alawiyah? Buktikan sanad silsilahnya tariqah Alawiyah sampai Rasulullah. Tidak ada. Kalau yang dimaksud adalah silsilah sanad sampai Faqih Muqaddam, terus ke Ali, terus ke Muhammad, terus ke Ali, terus ke Alwi sampai Ubaid, tidak ada di kitab lain selain kitabnya Ba'alwi. Kenapa tidak ada? Ya karena uangnya laka. Karena uangnya laka. Bagaimana diverifikasi di dalam kitab-kitab semasa, Bapak pejabat? Jadi misalnya saya nih, tariqah saya Al-Qadiriyah, wa Naqsabandiyah, tariqah Qadiriyah, Ar-Rifaiyah, tariqah Syatariyah. Saya juga tariqah Syadziliyah, saya juga tariqah Naqsabandiyah Khalidiyah. Gurunya anak kabeh, lamun tekaning gurunya diaku sira murid kita. Lah kemudian silsilah sanadnya sampai ke atas, bahwa misalnya Abdul Qadir Al-Jailani, beliau adalah seorang yang historis pada masanya di abad ke-6 Hijriah. Digelati ning kitab-kitab abad ke-6 karya ulama besar Ibnul Jauzi, ada orang yang semasa, ulama yang semasa dengan Syekh Abdul Qadir Jailani menulis namanya. Syekh Abdul Qadir Jailani seorang alim, seorang muhaddis, seorang sufi, seorang ahli tafsir yang kalau ngaji orangnya banyak, kalau waktu meninggal yang hadir untuk mensolati itu tidak bisa sekaligus walaupun masjidnya besar. Jadi pakai sip nyolatinya itu ada di dalam kitab-kitab masa lalu. Faqih Muqaddam katanya wafat 653 Hijriah, abad ke-7 Hijriah. Kitab-kitab di Yaman sudah banyak. Ada kitab Tabaqat Fuqaha il-Yaman, itu sebelumnya. Kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Ada kitab Ibnu Hisan, ada kitab Al-Muqrizi dan lain sebagainya. Tidak ada satupun yang memberitakan pernah ada dulu di Yaman seorang alim yang namanya Muhammad bin Ali Faqih Muqaddam. Teu aya ora ono. Nah, kalau ora ono berarti apa? Kisah yang ditulis hari ini adalah fikih. Sangkuriang sama dengan Sangkuriang, sama dengan Sangkuriang, terus yang di Padang namanya apa? Malin Kundang Wahwatua. Kalau yang di Blora ini atau yang di Grobogan Joko Tarub, itu orangnya asli, sejarahnya ada, silsilahnya ada, tapi ada cerita legenda yang dibikin oleh para sastrawan. Jadi pada saat yang sama seorang sejarawan menulis pada masanya, pada saat yang sama pula seorang sastrawan mencatat dalam versi sastra. Ada bertemu dengan Bidadari, Nawanggulan. Kata saya sama pakar sejarah itu, saya berarti turunan Bidadari karena saya juga ada silsilah kepada Raden Joko Tarub. Jadi kalau melihat bapak-bapak ini, saya itu bercahaya karena turunan Bidadari. Ada turunan bidadarinya. Bagaimana itu bidadari? Wallahu alam, itu namanya cerita. Nah, itulah namanya sisipan sastrawan terhadap sebuah sejarah yang benar. Ada lagi sebuah sisipan cerita fiksi di dalam latar belakang sejarah yang benar, tapi ininya fiksi, sosoknya seperti Aryo Kamandanu. Arya Kamandanu itu cerita fiksi yang dilatar belakangi oleh sebuah sejarah asli, yaitu Mojopahit. Seakan-akan Arya Kamandanu bertemu dengan Gajah Mada, bertemu dengan Hayam Wuruk dan lain sebagainya, tetapi sosoknya fiktif, dibikin sebuah kerajaan yang seakan-akan ada berbarengan dengan kerajaan Mojopahit, yaitu namanya kerajaan Madangkara.
Tapi kita lihat di dalam kitab-kitab sejaman, yang ada itu ketika Majapahit ada itu Pajajaran, Telaga, nggak ada yang namanya Madangkara. Lalu Madangkara ini siapa? Ini adalah kisah fiksi. Fakih Muqaddam kumahonon ya Nasir. Ajen tulan baik. Ini Rais Surya PCNU ini. Nggak bakal dimarahin. Kita kan harus husnudon. Jadi husnudon kepada mereka, ya husnudon juga kepada kita. Husnudon aja ini bener kayaknya. Begitu harusnya. Setuju nggak? Setuju? Setuju. Ketika dalam amaliyah kita mengikuti Nahdlatul Ulama, dalam fitrah juga kita mengikuti Nahdlatul Ulama. Apa fitrah kita? Fitrahnya 3. Yang pertama adalah tawassut, tatawur, dan manhaji. Tawassut artinya tidak liberal, tetapi juga tidak tekstual. Orang kalau cara berpikirnya sudah seperti ini, tawassut, dia tidak liberal, tidak mengesampingkan teks Al-Quran, tidak mengesampingkan teks hadis, tetapi dia tidak pula tekstual. Kalau tekstual jadinya Wahabi. Kalau Wahabi, tekstual, ketika ada sebuah kalimat, tidak ada misalnya yang namanya maulidan, maka secara pemahaman dan cara berpikir Wahabi, maulid tidak boleh. Kenapa? Tekstualnya tidak ada. Dia tidak pernah al-jam'u bainan naswaini, dia tidak ada tafsirun nas, tidak ada pula interpretasi yang lebih detail berdasarkan dengan usul kaidah usul fikih yang ada, yang dikembangkan oleh para ulama. Nah, kita ini adalah dalam cara berpikir NU dan cara berpikir PWI sama, karena PWI anaknya NU. Apa? Tawassut, la liberalian wala tekstualian. Kalau liberal ada teks, dikesampingkan teks ini untuk kemaslahatan. Kalau kita itu tekstual, kalau tidak ada di dalam teks, maka itu sudah dianggap tidak boleh, haram dan bid'ah. Maka orang tekstualis mudah membid'ahkan umat Islam. Kalau kita liberalis, kita akan jauh melenceng daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Cara berpikir kita adalah tawassut, la liberalian wala tekstualian. Yang kedua, kita cara berpikirnya adalah tatawur, dinamis. Karena kita ini tidak tekstualis, maka kita dinamis. Bagaimana dinamisnya? Jangan-jangan nanti terlalu dinamis, nanti kita akan menjadi liberal juga. Diikat oleh satu cara berpikir yang namanya cara berpikir manhaji, bermetodologi. Cara berpikir kita ada metodenya. Dari mana? Dari Ar-Risalahnya Imam Asy-Syafi'i. Kemudian dikembangkan oleh Talkhisnya Imam Al-Juwaini, oleh Al-Mustasfanya Imam Al-Ghazali, oleh Ghayatul Wusul, oleh Jam'ul Jawami Imam As-Subki, oleh Tasniful Masami' Sarah Jam'ul Jawami, Hasyiahnya Al-Attar, Hasyiah dari Jam'ul Jawami. Itu metode berpikir kita. Gak mungkin orang NU itu akan menjadi liberal. Gak mungkin orang NU akan menjadi tekstualis. Kenapa? Karena dia cara berpikirnya bermetodologis. Metodenya dari siapa? Dari Imam Asy-Syafi'i melalui kitabnya Ar-Risalah. Dikembangkan oleh punggawa madhab Syafi'i seperti Al-Juwaini, Al-Ghazali, As-Subki, dan lain sebagainya. Kemudian di dalam amaliyah sudah harokah. Kita menggunakan arba'atu ta'in. Ada 4 T. Yang pertama adalah talayun. Apa? Talayun, santun. Kita di dalam berharokah, walaupun geloranya luar biasa, siap mati di medan juang tadi, tetapi harus dalam menyampaikannya talayun. Apa talayun? Santun. Santun tapi kena. Terlalu santun, husnudon. Jangan. PWI ini bedanya sedikit aja. Kalau NU sekarang ini husnudon, kalau PWI hakul yakin ba'lawi bukan. Jadi bisa kita saksikan videonya tadi. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.